Yakobus 3 ayat 13-18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ketulusan adalah sesuatu yang cukup langka di dunia ini. Mungkin banyak orang beranggapan bahwa orang-orang yang tulus adalah orang-orang yang cenderung bodoh, mudah dimanfaatkan, atau mudah ditipu oleh orang lain. Banyak juga orang Kristen yang senang mengutip ayat ini, bahwa kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi kenyataannya, sebagai manusia kita lebih senang menjadi orang-orang yang cerdik ketimbang orang-orang yang tulus. Ketulusan sering dianggap sebagai sesuatu yang merugikan bagi diri kita sendiri. Orang-orang yang tulus seringkali dianggap sebagai orang-orang yang lemah, yang tidak sanggup bertahan menghadapi kejamnya dunia nyata. Tapi jika kita mau jujur, sebenarnya kita semua mendambakan orang-orang yang tulus ini ada dalam kehidupan kita. Kita menginginkan teman yang tulus, pasangan yang tulus, rekan kerja yang tulus. Karena sebenarnya lebih mudah menemukan orang-orang yang cerdik ketimbang orang-orang yang tulus. Ketulusan memberi kita rasa aman dan memampukan kita untuk membangun rasa percaya, sesuatu yang belum tentu kita temukan dari orang-orang yang cerdik. Banyak orang mungkin beranggapan bahwa orang yang cerdik adalah orang-orang yang berhikmat, tapi firman Tuhan justru menunjukkan bagaimana hikmat yang sejati yang berasal dari Tuhan sebenarnya bukan tentang seberapa cerdiknya seseorang. Hikmat yang dari Tuhan bukan soal sehebat apa kita menggunakan otak kita. Hikmat yang dari Tuhan berkaitan erat dengan kemurnian kondisi hati kita. Banyak orang yang senang dipandang sebagai orang yang bijaksana atau berhikmat. Mereka mungkin senang membaca banyak buku, mendengarkan banyak pengajaran, dan membagikan juga pengetahuan mereka. Tapi jika semua itu dilakukan bukan dengan maksud hati yang tulus, bisa jadi semuanya itu akhirnya hanya untuk memberkati dirinya sendiri ketimbang orang lain. 1 Timotius 5 ayat 5-6 mengatakan, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dan hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Sebagai manusia, kita punya kecenderungan untuk senang dipandang lebih hebat atau lebih pintar dari orang lain. Seringkali ini juga alasannya mengapa kita lebih senang bicara atau menyampaikan pendapat ataupun nasihat ketimbang mengambil waktu untuk mendengar dan memahami orang lain. Pada akhirnya, kita seringkali terjebak menjadi orang-orang yang mengagung-agungkan pandangan kita sendiri, kepandaian kita, kehebatan kita, ketimbang benar-benar membantu orang lain dengan kemampuan kita atau apa yang kita tahu. Sebenarnya kita bisa lebih efektif membantu orang lain ketika kita merendahkan hati, lebih banyak membantu, lebih sedikit berbicara. Orang-orang lebih mudah menangkap ketulusan kita melalui tindakan nyata ketimbang kata-kata. Pernahkah saudara mendengar perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati? Menurut saudara, mana yang lebih menunjukkan ketulusannya? Perbuatannya atau kata-katanya? Bukankah ketulusan kasih seseorang terasa lebih nyata melalui perbuatan ketimbang kata-kata? Roma 12 ayat 6 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jika kita ingin menerima kasih yang tulus dalam hidup kita, bukankah sudah sewajarnya jika kita mengasihi dengan tulus juga? Mari kita miliki hati yang tulus, khususnya dalam mengasihi Tuhan.